Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 8 kali ini, kita akan ngebahas sedikit tentang internet dan keamanan komputer ya. Oke, di sini ada penjelasan mengenai definisi internet. Internet itu merupakan jaringan dari jaringan ya. Dilihat dari asal katanya, internet merupakan kependekan dari interconnection networking yang merupakan sistem global yang sangat kompleks yang menghubungkan semua jaringan komputer dengan menggunakan Internet Protocol Suite atau TCP/IP ya, yang berfungsi untuk melayani miliaran pengguna internet dari seluruh dunia. Nah, ini contoh jaringan dari jaringan banyak sekali ya, kompleks sekali. Nah, ini ada sejarah perkembangan internet dimulai pada tahun 1969, dimulai ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat Defense Advanced Research dari DARPA. Selanjutnya pada tahun 1970, lalu ada pada tahun 1972, pada tahun 1973, 1982 ini dibentuklah TCP dan Internet Protocol atau IP ya, TCP/IP sekarang kita kenal semua. Lalu sampai dengan 1994, nah, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau retail muncul di internet. Nah, ini dimulai pada tahun 1994. Nah, lalu di sini ada penamaan domain. Yang pertama ada generic domain, misalnya ada country specific domain. Nah, generic domain ini ada contohnya .com, .edu, .government, .militer, .rg ya. Nah, .com ini merupakan top level domain untuk kebutuhan komersial. Nah, lalu .edu merupakan domain untuk kebutuhan dunia pendidikan. Lalu .government merupakan .gov yang merupakan domain untuk pemerintahan. Lalu .mil merupakan domain untuk kebutuhan angkatan bersenjata. .org adalah badan atau organisasi. Nah, domain ini apa sih domain name ini? Sebelum kita lanjut ke country specific domain, domain name ini adalah nama domain atau nama domain ya, yaitu alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita pada dunia internet. Nah, istilah yang umum kita gunakan itu adalah URL. Ada banyak macam nama domain yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan. Nah, berikut beberapa nama domain yang sering digunakan ya tadi ya, generic domain .com, .edu, .gov, .mil, .org. Nah, sekarang kita masuk ke country specific domain. Ini apa sih gitu kan? Nah, yaitu domain yang berkaitan dengan dua huruf ekstensi dan sering juga disebut sebagai second level domain. Seperti contoh ada .id untuk Indonesia, .au itu contohnya untuk Australia, .jp Jepang, dan lain-lain. Domain ini dioperasikan dan didaftarkan di masing-masing negara. Di Indonesia ini domainnya ini contohnya berakhiran .co.id, .ac.id, .go.id, .mil.id, .or.id, dan pada akhir-akhir ini ditambahkan dengan warn.net.id, mail.id, web.id. Nah, penggunaan dari masing-masing akhiran tersebut berbeda tergantung pengguna dari penggunaannya. Nah, kelebihan internet ini yang pertama adalah jangkauan yang luas. Nah, tentu ya, dengan internet ini kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun ya tentunya. Makanya kelebihan internet ini merupakan jangkauan yang sangat luas. Lalu kecepatan. Kecepatan ini, dari segi kecepatan kamu bisa mendapatkan informasi di internet dengan sangat cepat jika kamu bandingkan dengan informasi yang kamu cari secara manual yang memakan waktu yang cukup lama. Nah, contohnya itu dulu kayak kita ingin berkomunikasi dengan orang itu menggunakan pos ya, atau surat yang dikirim pada kantor selalu dikirim. Nah, dengan adanya internet ini kita bisa langsung menggunakan email, sehingga informasi yang kita berikan itu bisa lebih cepat ya. Lalu tidak ada
batasan dalam komunikasi. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk berkomunikasi dengan siapapun. Kamu hanya cukup mempunyai data atau bahkan menikmati layanan Wi-Fi gratis yang ada. Kamu sudah bisa mengirimkan gambar, video dengan siapapun di belahan dunia manapun. Lalu informasi yang sangat berlimpah. Kamu bisa mencari apa saja di internet menggunakan mesin pencarian Google. Di situ kamu bisa mencari informasi berupa teks, gambar, bahkan dalam bentuk video sekalipun. Selanjutnya ada kemudahan dalam berbagi. Semua orang tentunya ingin kemudahan dalam berbagi informasi dengan siapapun. Kamu bisa membagi informasi dengan sangat cepat ketika menggunakan internet. Hal inilah yang membuat internet bisa menjadi peluang usaha bagi orang yang jeli melihatnya. Nah, di sini ada kekurangan internet. Terdapat ancaman virus. Salah satu kekurangan internet adalah ancaman virus yang siap menyerang komputer ataupun smartphone. Virus sendiri berkembang seperti perkembangan internet itu sendiri. Semakin berkembang internet, di situ virus juga ikut berkembang. Nah, lalu bocornya informasi. Tanpa kita sadar, kita sering membocorkan informasi dan privasi kita sendiri seperti nomor telepon dan lain-lain, dan kamu yang harus mewaspadai, internet itu dunia yang kejam. Ya. Jadi bocornya informasi itu misalnya nah, misalnya kalian minjam contohnya Kredivo. Nah, secara nggak langsung nanti kalian juga akan ditawarkan dengan contohnya itu misalnya apa ya? Nanti akan ditawarkan melalui WhatsApp ataupun SMS dari jasa pengirim jasa lain. Contohnya juga seperti itu. Misalnya kita juga pelanggan di sebuah jasa pengiriman misalnya JNT. Nah, nanti ada jasa pengiriman baru, itu data kita kadang bisa diambil. Kita ditawarkan misalnya oleh si cepat seperti itu ya. Nah, lalu spam. Itu kamu sudah mengetahui apa itu spam. Spam merupakan hal yang tidak penting yang dikirim dengan jumlah yang sangat banyak. Jika spam tidak segera diatasi, bisa-bisa komputer yang kita gunakan bisa hang ataupun rusak. Dikarenakan menyimpan informasi yang tidak begitu penting, spam sering terjadi ketika kamu mendapatkan informasi di dalamnya terdapat virus. Nah, di sini kita coba definisikan hal keamanan komputer. Nah, keamanan komputer ini adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Nah, menurut ahli Westling pada tahun 1995, nah attack atau serangan ini terdiri dari 4 ya. Interruption, interception, modification, dan fabrication. Nah, interruption ini perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ini ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Contohnya ini ada DOS ya, Denial of Service Attack. Lalu ada interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Lalu yang ketiga ada modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Selanjutnya yaitu ada fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Authentication. Nah, ini ada aspek-aspek keamanan komputernya. Untuk authentication yaitu agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Contoh akses data dan dokumen. Lalu ada integrity, yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut.
Contoh Trojan, virus perubahan isi email, lalu non-repudiation, yaitu merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim, si penerima tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Contohnya ini ada surat palsu, data palsu, dan transaksi pembayaran palsu. Lalu ada authority, yaitu informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Lalu ada konfidensial atau privacy, yaitu merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengaksesnya dan lebih ke arah data yang bersifat pribadi. Availability yaitu aspek ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya ketersediaan akses, informasi, dan layanan. Lalu ada akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Contoh, hak akses, user, dan password. Nah, ini ada bentuk-bentuk ancaman keamanan komputer ya. Nah, untuk interruption ini, jadi si pengirim ingin mengirimkan data si A ke si B. Nah, ini tidak bisa nih diblok di interruption sehingga si B tidak menerima informasi. Lalu di sini ada interception. Nah, si A ke B, nah ini si C juga bisa di intercept. Dia juga bisa menerima informasi dari si A ini, diketahui gitu, diambil datanya. Nah, untuk yang modification ini dia bisa memodifikasi parah juga gitu kan. Misalnya si A, B, dan C. Nah, si A misalnya ngirim 1, 2. Nah, oleh si ini, yang ini dikirimlah 3, 4. Sehingga informasi yang didapat oleh si ini tuh berbeda harusnya. Bla bla, hasilnya bla bla gitu kan. Nah, sedangkan fabrication ini misalnya si A ingin mengirim ke sini. Si A ini sebenarnya tidak ngirim, yang ngirim adalah pemalsu ini. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih dulu untuk pertemuan 8 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.